Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sejenak membaca doa. Pada ketua kelas silakan untuk membaca doa, ya. Sakit. Oh, sama Keisha. Sakit, ya. Mari kita doakan semoga Keisha dengan Zahra semoga lekas sembuh. Perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, menurut kalian gambar apa itu? Virus. Terus ada orang pakai masker, pakai APD. Peristiwa apa itu? Nah, pandemi COVID-19. Kasus yang 3 tahun yang lalu ya. Nah, kasus 3 tahun lalu tentang pandemi COVID-19. Coba mungkin ada yang bisa menceritakan apa yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 itu. Ya, benar. Yang bisa menceritakan sedikit saja pengalamannya tentang pandemi COVID-19. Silakan. Ya, boleh. Apa yang kalian rasakan pada saat terjadinya peristiwa pandemi COVID-19 di rumah aja, tidak boleh keluar, terus pakai masker, sering cuci tangan, dan sekolah secara daring. Nah, itu kenapa ya? Kok bisa kita itu tidak boleh bertemu, tidak boleh bersalaman? Apakah pandemi COVID-19 berbahaya? Berbahaya ya, berbahaya. Nah, menurut kalian pandemi COVID-19 itu disebabkan oleh apa? Oleh apa tadi? Virus. Oleh virus. Tahu nggak virusnya apa namanya? Virus corona. Betul. Jadi pada hari ini kalian akan mempelajari tentang virus, ya. Virus. Jadi ini adalah bab baru yang akan kalian pelajari 2 jam ke depan. Oke? Nah, adapun tujuan pembelajaran sebelumnya kita resumnya dulu ya. Ibu ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa menjawab, silakan untuk tunjuk tangannya. Apa itu virus? Ada yang tahu? Apa itu virus? Pare, silakan. Apa itu virus, Pare? Virus adalah organisme terkecil yang ada di dunia. Ia dapat menginfeksi makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan bakteri. Iya, tepuk tangan untuk Pare. Jadi organisme kecil ya yang ada di muka bumi. Dan yang kedua, apakah virus merupakan makhluk hidup atau benda mati? Menurut kalian, virus itu makhluk hidup atau benda mati atau keduanya? Makhluk hidup. Kenapa dia makhluk hidup? Karena dia mampu berkembang. Iya. Ya kan? Tapi bisa juga
karena dapat dikristalkan. Ya. Ada yang bisa menyebutkan ciri dan 5 ciri dari virus? Oh iya, ini. Ya, masih ada yang lain yang bisa menambahkan? Ya, boleh. Berdiri, Nak. Virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat RNA dan DNA. Ada yang berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak, dan kebanyakan berbentuk seperti kecebong dengan kepala oval dan ekor silindris. Tubuh virus terdiri atas kepala, kulit, selubung atau kapsid, isi tubuh, serabut, dan ekor. Virus memiliki lapisan protein yang disebut kapsid. Virus hanya dapat berkembang biak di sel hidup lainnya, seperti sel hidup pada bakteri, hewan, tumbuhan, dan sel hidup pada manusia. Lengkap sekali. Kita masuk materi ya, padahal baru awal ini. Itulah kalau kalian bisa membaca terlebih dahulu dari roh. Nah begini, ada kesepakatan kelas kita ya waktu diskusi nanti. Apa? Satu, harus saling menghargai guru dan teman. Ya, jadi kalau ada temannya yang berbicara, jadi tolong dihargai. Paling tidak dengar dulu. Itu kesepakatan kita ya. Yang kedua, jika ingin bicara silakan angkat tangan. Paham? Ya, jangan langsung ngomong. Jadi angkat tangan dulu, nanti berebut ngomong ya. Kemudian yang ketiga, fokus dan hadir seutuhnya. Maksudnya fokus itu kalian fokus belajar, hadir seutuhnya. Kalian benar-benar ikut ya dalam belajar ini. Jangan di sini badannya, pikirannya kemana-mana. Ya, oke? Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui literasi yaitu membaca, kalian mampu menyebutkan 5 ciri dari virus. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar atau video, murid mampu mengidentifikasi ya, struktur dan fungsi bagian dari virus. Yang ketiga, melalui praktek membuat gambar virus mampu menghasilkan karya berupa gambar virus yang baik. Ya, jadi itu nanti yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kalian membentuk kelompok terdiri dari 6 orang sesuai dengan gaya belajar dan minat kalian. Seperti yang kemarin ibu sudah kelompokkan kalian berdasarkan gaya dan minat belajar. Ya, ada 3 kan? Nah, ada 6 kelompok ya, ada 6 kelompok dan sudah sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Kemudian yang kedua, melaksanakan diskusi kelompok kecil. Jadi kelompok kecil, diskusi terlebih dahulu dan mengerjakan LKPD. Nanti diberikan LKPD-nya ya. Yang ketiga, melakukan presentasi hasil diskusi berdasarkan gaya belajar dan minat kalian. Mungkin nanti ada yang presentasi menggunakan PPT, ada yang menggunakan gambar, ada juga yang menggunakan makalah. Ya. Kemudian tanya jawab dan saling menanggapi pada saat presentasi. Jadi boleh, kalau nanti kurang paham boleh ditanyakan. Ya. Nah, ini link video ya, kemudian YouTube dan juga gambar yang nanti bisa diakses menggunakan ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sedikit relax dulu ya. Nah, nanti ibu kalau mengucapkan selamat pagi, tempatnya 1 kali ya. Kalau selamat siang, tempatnya 2 kali. Kalau selamat sore, tempatnya 3 kali.
Yang tugasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai virus bakteriofa. Perkenalkan, nama saya Afarisa Nadira Ramadia. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Giada. Perkenalkan, nama saya Sita Maulana. Perkenalkan nama saya Rita Rizkia. Perkenalkan nama saya Robi Malalita. Perkenalkan nama saya Muhammad. Baiklah, sebelum kami membahas virus bakteriofa, kami ingin membahas virus terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu mengenai virus? Baiklah, jika tidak ada, kami akan membahas tentang virus. Virus adalah agen infeksi kecil yang memiliki ukuran diameter sekitar 20 sampai 300 nanometer. Tidak seperti bakteri yang memiliki 2 jenis asam nukleat, virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, yakni DNA saja atau RNA saja. Virus atau badi adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplika di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Contohnya yang akan kita bahas yaitu virus bakteriofa. Virus bakteriofag. Jika kita melihat dari asal katanya, bakteriofag berasal dari kata bakteria, yang artinya bakteria, dan fag dari kata phagein, yang artinya memakan. Jadi, secara simpelnya nih, bakteriofag adalah virus yang memakan bakteri. Itulah alasan mengapa virus ini disebut bakteriofag. Di dunia medis, virus ini digunakan sebagai terapi untuk mengobati infeksi bakteri, memiliki sifat yang jauh lebih spesifik dibanding antibiotik. Bakteriofag juga bersahabat dengan jenis flora normal dalam tubuh inang. Selanjutnya, kami akan membahas tentang struktur dan fungsi virus bakteriofag. Virus bakteriofag memiliki beberapa struktur dan fungsi virus. Yang pertama, kepala. Bakteriofag memiliki struktur kepala, yaitu memiliki 2 bagian. Pada bagian dalam, kepala virus berisi asam nukleat berupa DNA yang berfungsi sebagai pengendali virus. Ada juga kapsid yang merupakan bagian dari kepala virus yang diselimuti oleh protein. Kapsid tersusun dari unit protein yang disebut dengan kapsomer. Baiklah, struktur dan fungsi virus kedua yaitu leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan otak, juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Baiklah, yang kedua kita akan membahas jenis-jenis virus bakteriofag. Jenis-jenis virus bakteriofag terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Pak lambda. Pak lambda adalah jenis virus yang menginfeksi E. coli, yaitu bakteriofag jenis ini dikenal dengan nama Escherichia lambda. Yang kedua yaitu Vag M13. Bakteriofag M13 merupakan jenis Vag berbentuk filamen yang terdiri dari untaian pilar DNA dengan bentuk sirkular. Vag ini menjadikan Escherichia coli sebagai inangnya dan memiliki siklus hidup pendek. Jenis ini juga banyak dijadikan contoh dan aplikasi berbagai produk nanoteknologi. Kesimpulannya adalah bakteriofag merupakan jenis virus yang dapat membunuh bakteri yang DNA pada target bakteri inang sehingga dia berupa makanan spesifik. Baiklah, itu saja presentasi mengenai virus bakteriofag dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin dipertanyakan jika kurang jelas tentang materinya?
yang bisa diajukan ke kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 ayo. Boleh, ya. Baiklah, silakan Mbak Eda. Apa kesamaan struktur antara bakteriofag atau virus corona? Apa kesamaan? Bisa diulang pertanyaannya? Apakah kesamaan struktur antara bakteriofag dan virus corona? Kesamaan. Bakteriofag dengan virus corona ya. Oke. Kesamaan struktur kedua virus tersebut adalah memiliki bagian berupa kepala virus yang diselubungi oleh kapsid. Kapsid adalah selubung protein yang tersusun atas kapsomer yang berfungsi untuk melindungi asam nukleat dan memberi bentuk tubuh virus, leher virus, dan juga ekor virus. Apakah jawaban yang kami berikan sudah jelas? Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh aplaus kelompok 1, kelompok 2 ya. Dari kelompok 2, siap maju? Oke, maju silakan. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang virus, bakteriofag, dan virus corona. Dan di sini pada saat pegang kami memiliki Oh iya, suaranya tuh. buah durian, buah kedodok. Oh iya, sudah. Di sini kami akan menjelaskan tentang virus, bakteriofag terlebih dahulu. Pengertian virus yaitu diambil dari bahasa Latin Suaranya jelas, sudah jelas. Virus adalah agen penginfeksi yang berbeda antara hidup dan tidak hidup. Sejarah 1. Adolf Meyer berhasil meneliti penyakit pada tembakau yang menyebabkan daun memiliki bercak kuningan dan menemukan TMQ. 2. Dimitri Ivanovsky bahwa penggunaan daun yang sudah disoring dan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit matoid. 3. Matrinus resariosus penyebab bercak daun kekuningan pada tembakau dinamakan virus. 4. Werner Stanley berhasil mengisolasi dan mengistralkan DRV atau virus. Ciri-ciri virus bakteriofag. 1. Memiliki struktur tubuh yang mirip dengan huruf T. Itu cuma lihat gambarnya, dijelasin. Nah, seperti huruf T. Di mana bakteriofag memiliki tubuh yang tersusun dari kepala, kaki, dan ekor. Kepala bakteriofag disebut juga sebagai nukleokapsid yang mengandung materi genetik berupa DNA. Bakteriofag. 1. Kapsid. Kapsid berfungsi merupakan selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kromosomer fungsi kapsid. 1. Melindungi asam nukleat. 2. Reseptor virus ketika akan menginfeksi sel host. Penghasil protein enzim menembus membran sel host. Asam nukleat pembawa materi genetik virus untuk replikasi. Virus hanya punya satu asam nukleat, DNA atau RNA. Selubung NK berfungsi menginjeksi DNA virus ke dalam sel host base dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus.
Interabel yang konsumsi sebagai menerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Lempeng dasar konsumsi tempat letaknya serabut ekor dan jarum penusuk. Jarum penusuk fungsi melubangi sel inang supaya RNA virus dapat masuk ke sel inang. Suaranya coba ya, kuat biar kawannya. Ya, lanjut. Ciri-ciri virus corona: 1. Demam, 2. batuk, 3. pilek, 4. sakit kepala, lemas, mual, muntah, diare, sesak napas. Untuk menghindari tertular COVID-19, 1. Vaksinasi. Dapatkan vaksinasi dan ikuti perkembangan terkini dengan suntikan booster. 2. Kebersihan tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air dingin selama minimal 20 detik atau menggunakan mencuci tangan dengan kandungan alkohol minimal 60%. 3. Gunakan masker. Kenakan masker di tempat umum yang ramai atau di dalam ruangan, terutama ketika jarak sosial tidak memungkinkan. 4. Jarak sosial. Jarak minimal 6 kaki dari orang lain. 5. Hindarilah tempat ramai. Batasi waktu Anda di tempat yang ramai atau tertutup. 6. Kebersihan pernapasan yang baik. Tutupi mulut dan hidung Anda dengan tisu atau sikut saat Anda batuk atau bersin. 7. Yang menyebabkan penyakit COVID-19 diyakini berasal dari kelelawar dan kemungkinan menular ke manusia melalui inang perantara. Kasus pertama yang diketahui dilaporkan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, khususnya terkait dengan pasar makanan laut yang juga menjual hewan liar hidup. Asal muasal pasti dan bagaimana virus ini berpindah dari hewan ke manusia masih dalam penyelidikan. Fungsi virus corona, spike, berfungsi mendorong masuknya virus ke dalam sel. Untuk nukleokapsid, berfungsi mengemas genom RNA positif chance dari virus corona untuk membentuk struktur imunokleoprotein yang tertutup dalam kapsid virus. Membrane, berfungsi melindungi nukleokapsid virus yang mengandung genom dari kerusakan dan untuk memfasilitasi masuknya nukleokapsid ke dalam jaringan. Envelope, berfungsi melindungi materi genetik dalam siklus hidup mereka ketika melakukan perjalanan antar sel inang. RNA viral genom, berfungsi mencetak untuk sintesis pengintaian RNA tambahan. Sudah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan yang mau bertanya. Silakan untuk kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan mengapa virus corona berbahaya sedangkan virus bakteriofag baik dalam membunuh bakteri padahal memiliki struktur yang hampir sama. Untuk kelompok 1, izin kami menjawab. Benar ya? Iya. Mengapa virus corona sangat berbahaya? Karena virus corona dapat lebih menyebabkan tromboemboli, pembekuan pembuluh darah paru, berupa gumpalan darah yang kemudian akan menyumbat pembuluh darah dan menghambat aliran darah ke jaringan di paru-paru sehingga menyebabkan kematian jaringan paru-paru. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kami tutup presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Nah, berupa PPT tentang ciri-ciri dan struktur virus ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
perkenalkan, nama saya Mabel Pramana sebagai ketua kelompok. Nama saya Almira Putri sebagai anggota. Nama saya Miguel Vito sebagai anggota. Nama saya Nabila Julianti sebagai anggota. Nama saya Indri Claudia Putri sebagai anggota. Nama saya Adi Saputra sebagai anggota. Oke, sebelum kita masuk ke materi dasar, sebelum itu kita perlu mengetahui tentang apa itu virus. Virus dan berikut tentang ciri-ciri virus. 1. Hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. 2. Tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. 3. Ukurannya lebih kecil dari bakteri. 4. Berbentuk yang bervariasi. 5. Banyak dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Adapun pengertian virus bakteriofag. Virus bakteriofag merupakan salah satu jenis virus yang dapat membunuh bakteri. Jika bakteriofag menginfeksi bakteri, maka mereka menyuntik bahan genetik mereka ke dalam sel bakteri yang kemudian mengambil alih mesin seluler untuk memproduksi lebih banyak virus. Jadi inilah struktur virus bakteriofag yang terdiri dari DNA, kapasif, leher, lubang ekor, rambut ekor, bahan-bahan pakan dasar, jarum penutup. Struktur umum mereka terdiri dari genom, DNA atau RNA, beruntai, tunggal atau ganda. Fungsi DNA sebagai pengendali virus, kapasif sebagai pembungkus tubuh virus yang berfungsi memberi bentuk tubuh virus dan melindungi virus dari kondisi lingkungan sekitarnya. Adapun leher sebagai tempat menyangga kepala virus, selubang ekor untuk penghubung kepala virus dan lempeng dasar dari virus. Selubang ekor bertugas untuk memasukkan DNA dari tubuh virus ke inang. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Jadi kesimpulannya, virus dapat ditemukan di mana saja, pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun bakteri dan archaea. Karena itu kita harus mencegah dengan vaksinasi untuk kekebalan tubuh dan selalu cuci tangan. Itu presentasi dari kami. Adakah pertanyaan dari para bapak? Berdiri. Bagaimana sih cara hidupnya bakteriofag? Bagaimana? Cara hidup bakteriofag. Iya ya. Iya, dua lah. Sama. Oh iya ya, Apa tadi? Bagaimana sih cara hidupnya bakteriofag? Izin menjawab, cara kerja bakteriofag seperti virus lainnya, bakteriofag juga terbagi menjadi dua jenis berdasarkan siklus hidupnya, litik dan lisogenik. Bakteriofag litik menghasilkan sel bakteri yang memperbanyak diri, sedangkan bakteriofag lisogenik membajak sistem metabolisme dari bakteri mengintegrasikan materi genom. Oke. Terima kasih. Jelas. Terima kasih pada kelompok 2. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Ada nggak? Kalau nggak ada, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ciri dan struktur virus. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Claudia Aisyah. Nama saya Afika Humairah. Nama saya Nurul Jati. Nama saya Fadil Al-Fatihah. Nama saya adalah Profesor Muslim. Nama saya Arif Dire. Oke, langsung saja ke penjelasannya.
Genovirus dapat terdiri dari DNA untai ganda, DNA untai tunggal, RNA untai ganda, dan atau RNA untai tunggal. Selain itu, asam nukleat genovirus dapat membentuk linear tunggal atau sirkuler. Jumlah gen virus bervariasi dari 4 untuk yang terkecil sampai dengan beberapa ratus untuk yang terbesar. Bahan genetik kebanyakan virus hewan dan manusia berupa DNA, dan pada virus membuat kebanyakan adalah RNA yang beruntai tunggal. Bahan genetika virus diselubungi oleh suatu lapisan pelindung. Protein yang menjadi lapisan pelindung tersebut disebut kapsid. Bergantung pada tipe virusnya, kapsid bisa berbentuk bulat, sferik, helix, polihedral, atau bentuk yang lebih kompleks dan terdiri atas protein yang disandingkan oleh genovirus. Kapsid berbentuk dari banyak subunit protein yang disebut apsomer. Untuk virus berbentuk helix, protein kapsid biasanya disebut protein nukleokapsid. Terikat langsung dengan genovirus. Misalnya pada virus campak, setiap protein mikrometer komposisi kompleks protein dan asam nukleat ini disebut nukleokapsid. Pada virus campak, nukleokapsid ini diselubungi oleh lapisan lipid yang didapatkan dari sel inang dan glikoprotein yang disandaikan oleh virus melekat pada selubung lipid tersebut. Bagian-bagian ini berfungsi dalam pengikatan pada dan pemasukan ke sel inang pada awal infeksi. Kapsid virus septik melubungi genovirus secara keseluruhan dan tidak selalu berikatan dengan asam nukleat seperti virus helix. Struktur ini bisa bervariasi dari ukuran 20 nanometer hingga 400 nanometer dan terdiri atas protein virus yang tersusun dalam bentuk simetri octahedra. Jumlah protein yang dibutuhkan untuk membentuk kapsid virus sferik ditentukan dari koefisien T, yaitu sekitar 60 T protein. Sebagai contoh, virus hepatitis B memiliki angka T sama dengan 4. Butuh 240 protein untuk membentuk kapsid. Seperti virus bentuk helix, kapsid sebagai jenis virus sferik dapat diselubungi lapisan lipid. Namun biasanya protein kapsid sendiri langsung terlibat dalam penginfeksian sel. Seperti yang telah dijelaskan pada virus campak, beberapa jenis virus memiliki unsur tambahan yang membantunya menginfeksi inang. Virus selain protein selubung dan protein kapsid, virus juga membawa beberapa molekul enzim di dalam kapsidnya. Ada pula beberapa jenis bakteriofag yang memiliki ekor protein yang melekat pada kepala kapsid. 100 ekor tersebut digunakan oleh fag untuk menempel pada suatu bakteri. Partikel lengkap virus disebut virion. Virion berfungsi sebagai alat transportasi gen, sedangkan komponen selubung dan kapsid bertanggung jawab dalam mekanisme penginfeksian sel inang. Ciri-ciri dan klasifikasi virus. Virus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Virus berukuran amat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri, yakni berkisar antara 20 mb sampai 300 mb. 1 mikron sama dengan 1000 milimikron. Untuk mengamatinya diperlukan mikroskop elektron yang besarannya dapat mencapai 50.000 X. Virus hanya memiliki oval satu macam asam nukleat, RNA atau DNA. 4. Ada yang berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak, dan kebanyakan berbentuk seperti cebong dengan kepala oval dan ekor silindris. Tubuh virus terdiri atas kepala, kulit, selubung atau kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Virus memiliki lapisan protein yang disebut kapsid. Virus hanya dapat berkembang biak pada hidup lainnya, seperti sel hidup.
seperti sel hidup pada bakteri, hewan, tumbuhan, dan sel hidup pada manusia. Virus tidak dapat membelah diri. Virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Apa yang menyebabkan virus tersebut cepat menular? Apa yang menyebabkan virus corona cepat menyebar? Menular. Menurut kalian, virus bakteriofag itu terdapat di mana sih? Apa di tumbuhan, apa di hewan, apa di manusia? Bakteri lofag. Berarti hidupnya di mana? Bakteri apa tadi? Bakteriofag. Hidupnya di mana? Namanya bakteri lofag. Jadi hidupnya di mana? Bakteriofag adalah jenis virus yang secara spesifik menginfeksi bakteri dalam tubuh manusia dan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan, bakteriofag hidup pada tubuh manusia dan lingkungan. Pada bakteri yang ada pada manusia, lingkungan, dan Tubuh manusia dan ya lingkungan. manusia. Oke, Selain itu, adakah yang ingin bertanya lagi? cukup satu saja. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Sekali lagi ya. Selamat sore. Nah, ada semangat dulu coba. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, lanjut kelompok 5. Kelompok 5 ya? Oke. Kelompok 5 akan menjelaskan gambar yang dibuatnya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian virus dan ciri-ciri virus. Oh, pala dia hilang. Virus merupakan perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Saidi. Kenalkan, nama saya Mario Muhammad Yudha. Perkenalkan, nama saya Meta Hermanina. Perkenalkan, nama saya Nisma Marila. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Di sini kami ingin menjelaskan tentang ciri-ciri struktur virus. Virus adalah organisme terkecil yang ada di dunia. Ia dapat menginfeksi makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan juga bakteri. Struktur virus salah satunya terdiri dari kepala. Kepala virus ini berisi DNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Kepala virus berisi asam nuklear. Fungsinya sebagai
mengenali virus. Kapsid merupakan bagian dari kapsid merupakan bagian dari kepala virus yang diselubangi oleh protein. Dia tersusun dari unit protein tapsomer. Fungsi utama sebagai pemberi bentuk sekaligus melindungi virus. Isi tubuh virus adalah bahan genetik berupa asam nukleat DNA. Virion dapat berubah RNA yang biasanya menyerupai kubus bulat. Ekor. Virus memiliki ekor yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan diri pada sel inang atau sel organisme lain yang ditumpahkan. Baca di sini. Ciri-ciri virus 1. Hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. 2. Tidak memiliki sel bersifat aseluter. 3. Berukuran lebih kecil dari bakteri. 4. Memiliki bentuk yang bervariasi. 5. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. 6. Dapat dikristalkan. 7. Memerlukan asam nukleat untuk berkembang. 8. Memiliki sitoplasma. 9. Tidak melakukan aktivitas. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang lain bertanya ya? Ya, biar aja. Mengapa virus membutuhkan DNA atau RNA untuk berkembang biak? Mengapa virus membutuhkan DNA atau RNA untuk berkembang biak? Apa virus membutuhkan DNA atau RNA untuk berkembang biak? Sel hidup, yaitu DNA atau RNA. Virus merupakan sel hidup. Membutuhkan sel hidup. Untuk ini sedikit ya, mengapa DNA atau RNA itu diperlukan ya untuk berkembang biak? Karena tubuh virus itu hanya tersusun dari DNA. Jadi tubuhnya DNA atau RNA. Nah, DNA RNA itu merupakan materi genetik yang nanti digunakan untuk proses reproduksi. Kalau dalam virus namanya replikasi, ya. Oke. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kami akhiri presentasi kami kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dari kelompok 5 ya. Sekarang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Mardiatuliza, Nadia Putri Marlinda. Jadi kami di sini mendapat tugas presentasi tentang makalah ciri-ciri dan struktur virus. The first, ciri
sebagai berikut. 1. Hanya memiliki genetik RNA atau DNA saja. 2. Tidak memiliki sel atau bersifat uniseluler. 3. Berukuran lebih kecil dari bakteri. 4. Memiliki bentuk yang bervariasi. 5. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. 6. Dapat dikristalkan memerlukan asam nukleik untuk berkembang biak. 7. Tidak memiliki sitoplasma. 8. Tidak melakukan aktivitas metabolisme. Struktur virus. Virus memiliki struktur tubuh berbeda dengan sel organisme hidup lainnya, yaitu 1. Kepala virus. Kepala virus terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kapsid adalah seluruh protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Asam nukleat adalah substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewaris sifat setiap jenis virus hanya tersusun atas satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. 2. Leher virus. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus kompleks yang mempunyai leher. Bagian leher virus terbagi atas kera dan leher. Leher virus berfungsi sebagai Baiklah, siapa dari kelompok lain yang masih belum jelas atas penjelasan kami boleh angkat tangan. Boleh bertanya. Apa fungsi leher yang dimiliki oleh virus? Sebagai tempat menyangga kepala virus. Kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan terima kasih juga atas perhatian yang teman-teman berikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengarkan ya diskusi dari beberapa kelompok tentang struktur virus dan ciri-ciri dari virus. Coba perhatikan semuanya. Nah, jadi tadi sudah kelompok berapa itu? Kelompok 6. Itu siapa itu? Kelompok 6. Yang di belakang. Coba perhatikan. Itu. Nah, ya. Jadi tadi sudah dipresentasikan ya beberapa hasil diskusi dari beberapa kelompok. Ada yang menggunakan PowerPoint, Canva, kemudian ada yang menggunakan gambar dari virus, menggambar sendiri ya, menggambar sendiri. Kemudian ada juga yang membuat tulisan berupa makalah singkat tentang ciri dan struktur virus ya. Nah, anak-anak, jadi dari apa yang sudah kalian pelajari tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari diskusi kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa membuat satu kesimpulan ya dari pelajaran kita pada hari ini? Silakan kalau ada yang bisa membuat kesimpulan. Apa saja kira yang sudah kita pelajari? Satu, angkat tangan yang bisa menjelaskan. Satu tentang apa coba? Ciri-ciri virus. Siapa yang bisa menjelaskan apa ciri dari virus?
Ayo, apa? Sebutkan saja apa saja ciri-ciri dari virus. Ya, kelompok 1, boleh. Berdiri, silakan. Pertama, hanya memiliki bahan genetik RNA saja atau DNA saja, berukuran lebih kecil dari bakteri, memiliki bentuk yang bervariasi, hanya dapat dilihat dari mikroskop dan juga dapat dikristalkan. Ya, baik. Betul sekali ya. Dan Bu. Tadi yang pertama ciri-ciri dari virus ya. Ciri-ciri yang kedua apa yang bisa dijelaskan dari pembelajaran kita tadi selain ciri-ciri dari virus? Struktur virus. Ayo, apa saja struktur virus itu? Terdiri dari apa saja? Kapsid, asam nukleat, lubung ekor, ya, serabut ekor, lempung dasar, jarum penusuk. jarum penusuk. Baik, bagus sekali ya kesimpulan dari rekan kalian. Yang pertama tentang ciri virus, yang kedua struktur. Nah, coba perhatikan ke depan sini ya. Jadi ciri-ciri virus dilihat dari pengertiannya dulu ya. Virus itu apa? Virus adalah racun. Artinya racun. Kalau racun itu berarti apa? Mematikan atau berbahaya. Berarti itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari cirinya bahwa virus itu bersifat parasit obligat. Apa itu? Benar-benar parasit. Dia hanya mampu hidup di makhluk hidup. Berarti virus itu hidupnya menumpang pada makhluk hidup. Pada siapa saja? Pada bakteri, pada tumbuhan, pada hewan, juga pada manusia. Nah, itulah sifat dari virus. Jadi virus itu bersifat parasit obligat. Lalu virus bersifat aseluler, artinya tidak memiliki sel, ya, bukan sel. Jadi virus itu bukanlah sel. Dia hanya terdiri dari asam nukleat saja. Ya, agak mundur. Hanya terdiri dari asam nukleat saja. Asam nukleat pada virus hanya satu, DNA saja atau RNA saja. Sedangkan makhluk hidup lain punya dua, DNA dan RNA. Nah, ya, itu bedanya ya. Jadi kalau virus itu hanya memiliki satu asam nukleat. Apa tadi? DNA atau RNA. Kalau atau itu kan berarti memilih salah satu saja. Kan kalau makhluk hidup lain DNA dan RNA. Kemudian mampu berkembang biak pada saat hidup. Jadi virus itu mampu berkembang biak. Tadi ada yang ditanyakan oleh kawannya, kenapa menggunakan DNA yang untuk berkembang biak? Karena tubuhnya hanya terdiri dari DNA atau RNA. Jadi materi itulah yang digunakan untuk melakukan reproduksi atau memperbanyak diri, ya, atau disebut dengan kalau di dalam virus namanya replikasi, ya. Nah, kemudian ada sifat bahwa virus itu merupakan peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup. Bisa dikatakan sebagai benda mati. Kenapa? Karena dia dapat dikristalkan. Kalau dikristal itu berarti dibekukan. Jadi seolah-olah dia itu tidak hidup, padahal dia tetap hidup. Ya. Kemudian
bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Bisa melakukan reproduksi. Jadi bisa memperbanyak diri. Ya, catatan berarti dia bisa memperbanyak diri apabila dia hidup pada makhluk hidup. Nah, jadi dia itu parasit. Pernah kan lihat parasit? Nah, misalnya ada tumbuhan menempel di tumbuhan lain, itu namanya parasit, ya. Sama seperti itu. Jadi bersifat parasit. Oke, itu ya tadi ciri-ciri dari virus. Yang kedua, nah ini adalah struktur virus dan fungsi dari bagian-bagiannya. Pertama ada kapsid. Kapsid ini letaknya di luar. Dia sebagai pelindung, ya. Jadi dia itu selubung dan juga sebagai pelindung. Nah, di dalam kepala, di bagian kepala kapsid, bagian kepala itu ya, yang lucu itu. Lalu di dalam kepala ada apa? Ada DNA. Nah, ada DNA. Tuh, DNA warna merah. Nah, DNA itu yang merupakan materi genetik digunakan untuk replikasi atau reproduksi. Lalu ada bagian leher. Nah, lehernya antara kepala dengan ekor, ya, sebagai penghubung antara kepala dengan ekor. Lalu ada selubung ekor. Nah, selubung ekor itu sebagai tempat apa? Menyalurkan DNA atau RNA yang sampai ke jarum penusuk. Jadi kalau dia menempel pada inang menggunakan serabut ekor. Jadi ada ekor dan serabut ekor. Kalau ekor tadi sebagai penyalur, serabut ekor untuk menempelnya. Jadi seolah-olah dia nempel. Nanti ada ekor dia menyalurkan DNA-nya ke inangnya. Ya, sebagai untuk melubangi inangnya tadi menggunakan jarum penusuk. Jadi ada jarum penusuk gunanya untuk melubangi inang tadi, lalu dimasukkan DNA-nya dan kemudian berkembang di biak. Ya, oke. Nah, itu ya. Inang itu tempat menempelnya, tempat dia menumpang. Nah, itu inang namanya. Nah, ya. Atau kalau dilihat dari lingkungan sehari-hari kita, misalnya ada pohon mangga, lalu ada pohon lain yang menempel di pohon mangga itu. Nah, yang sebagai inangnya apa? Pohon mangga. Sebagai parasitnya apa? Yang benalunya, ya, ada benalu, ada pohon mangga. Benalu tadi dia ini sebagai umpamanya saja. Benalu tadi ada tidak akarnya, kamu lihat? Tidak ada. Dia langsung mengambil makanan pohon mangga. Dia tidak mencari makan sendiri, tapi menumpang. Nah, itulah yang ditumpang itu namanya inang. Ya, oke? Paham? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kira-kira apa saja yang bisa kalian pelajari dari pelajaran itu tadi? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini tentang virus? Tentang apanya? Struktur virus, kemudian ciri-ciri virus. Virus tadi ada dua contoh, ya. Ada virus bakteriofag dan virus corona. Ya, oke. Kira-kira dari pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, atau kurang menyenangkan? Menyenangkan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang terakhir kita asesmen akhir. Keluarkan kertas selembar. Ayo, keluarkan kertas selembar dulu. Keluarkan kertas selembar. Jam mana hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Nah, ini soalnya. Ayo, buka cepat ininya. Kertasnya. Tutup bukunya, nak. Tutup. Bukunya ditutup.
cocok ini. Ya. Kelompok mana yang lain? Sudah ya? Sudah. Oke, kita ini dulu ya. Voice test dulu ya. Kita voice test. Ini soalnya silakan kamu lihat ke PPT. Nah, tulis 1, tuliskan 5 ciri dari virus. Boleh nggak di bukunya, di kertasnya? Ini dari bukunya. Oke, nah, tuliskan 5 ciri dari virus. 1, tuliskan 2. Ya, apa yang kalian ingat tadi yang dipelajari? Apa yang diingat dipelajari tadi? Apa yang diingat dipelajari tadi? Ayo. Sudah, lanjut. Nomor 4. Tuliskan bagian yang ditunjuk
terlebih dahulu.